Weh, kau biar betul kita orang Malaysia berebut beras. Kita padi berlambat-lambat lah weh. Orang Indonesia je yang macam korang je yang berebut beras. La ilaha illallah. Gas kecil pakai. Kau dengar? Kau dengar? Okey, isu beras Okeylah, jomlah kita borak pasal beras Pertama sekali aku nak bagi tahu dekat walaun ni. Walaun kena faham dulu isu beras ni. Beras tempatan ni memang selama ni dia punya pengeluaran tu memang rendah. Sebab apa rendah? Sebab beras tempatan memang tak laku di pasaran. Okey, rakyat kita suka makan beras import. Hai, halo geng, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Zainal Story. Sebelum video ini saya mulai, gimana kabarnya kalian semua? Semoga semua yang menonton video ini baik-baik saja, dimurahkan rezekinya, selalu berpikiran yang positif dan dijauhkan dari mara bahaya oleh Tuhan yang Maha Esa. Ramai dari netizen-netizen Konoha yang berkuar-kuar Malaysia krisis pangan, beras kurang, tak ada. Tapi ini ada salah satu komentar, Malaysia dapat memberi sumbangan beras kepada negara luar sebanyak 10 kilo tiap seorang, tiap keluarga geng ya, mungkin tiap keluarga ini 10 kilo, menunjukkan Malaysia tidak ada kekurangan beras, malah berlebih. Sabas negaraku Malaysia. Nah, kita harus mesti tahu bukti dulu nih, betul ke Malaysia tak kekurangan beras sampai Malaysia memberikan sumbangan beras kepada luar negara. Kita tengok dulu videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sekarang kami tim Yayasan Madani berada di Kampung Murumbau Ganda untuk agihan beras fidyah kepada komuniti Muslim di kampung ini. Ini merupakan satu pek beras yang kita agihkan kepada 100 buah keluarga, dan satu pek ini beratnya adalah 9 kilo. Terima kasih kepada semua pembayar fidyah kepada Yayasan Madani. Alhamdulillah, amanah anda kami tunaikan, kami sampaikan kepada asnaf dan insan-insan memerlukan di seluruh dunia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemuda Malaysia ini membuktikan bahwa Malaysia itu tak kekurangan beras, malahan menyumbangkan beras ke negara luar. Di manakah video ini? Ini di Afrika. Tepatnya ini di Afrika, geng. Dengan video-video macam ini sebetulnya menunjukkan bahwasanya Malaysia itu tak kekurangan, tak krisis beras untuk memerangi para netizen-netizen dari Indonesia. Saling memerangi ya, siapa tahu hal-hal macam ini itu boleh untuk contoh bagi kita semua gitu ya. Dan karena kenapa, geng? Ada juga komentar-komentar dari orang Indonesia yang komentarnya itu macam ini, geng. Malaysia krisis beras lokal ya, hahaha. Oi admin, aku kasih tahu ya, Indonesia sekarang swasembada pangan ataupun beras lokal. Di lumbungku ada 5 ton gabah kering ya. Setiap giling siap giling, tapi tak ku giling sebab hujan tadi. Ku tandon 2 bulan lagi panen lagi, hahaha. BBM melimpah, bahkan di pelosok terpencil pun di kios-kios melimpah. Untuk gas LPG harganya turun. Wow, begitu sombongnya ya para netizen Konoha ini ya. Sudah mendapatkan rezeki yang lebih, bukannya mau dibagikan kepada rakyat yang kurang mampu, malahan disombongkan kepada negara jiran. Ada juga yang berkomentar macam ini, geng. Malaysia yang sombong, Pak. Pak Prabowo stop semua gas, listrik, BBM, beras, sawit, semua bahan pangan ke Malaysia. Baru tahu lu. Waduh. Setahu saya ya, geng, Malaysia itu sudah ada beras sendiri, ada gas LPG ya, Petronas, banyaklah di sana itu. Bukan hanya satu brand. Kalau di Indonesia kan, kalau milik BUMN negara hanya Pertamina, tapi kalau di sana itu kalau tidak salah ada 3 ke 4 macam itu, geng. Dengan komentar-komentar macam itu, komentar-komentar dari orang
Konoha, ini ada respon dari orang Malaysia karena saking geramnya, geng ya. Weh, kau biar betul kita orang Malaysia berbuk beras. Kita padi berlambak-lambak lah weh. Orang Indonesia je yang macam korang je yang berbuk beras. La ilaha illallah. Gas kecil pakai. Konoha. 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 Petronas 14 kilo. Mana? Wow. Petronas. Petronas dari mana? Daripada Malaysia lah. Takkan daripada Indonesia. Kan. Alamak, beras habis. Joget dulu. Anjir. Konoha. Beras wangi yang pakai. Kita makan beras wangi. Beras mahal tuh, geng. Beras wangi. Tak cukup lagi bahan kau. Kita gas habis. Halo. Gas habis 14 kilo. Hantar depan rumah. Tak payah beratur panjang-panjang. Tengah panas. Very hot. Panasnya. Panas. Gas kecil. Tolonglah. Malaysia maju lah weh. Kan? Bukan nak pergi berenang, pergi ambil curi-curi minyak orang lah weh, negara orang. Lepas tu kena peng-peng. Peng-peng. Kita membela penyamun datang negara orang ceroboh. Okey, isu beras Okeylah, jomlah kita borak pasal beras Pertama sekali aku nak bagi tahu dekat walaun ni. Walaun kena faham dulu isu beras ni. Beras tempatan ni memang selama ni dia punya pengeluaran tu memang rendah. Sebab apa lah? Sebab beras tempatan memang tak laku di pasaran. Okey, rakyat kita suka makan beras import. Itu hakikat dia. Faham dulu yang tu. Jadi kerajaan hari ini beranggapan bahawa beras tempatan ni memang hanya khas untuk orang kurang berkemampuan, B40 ataupun orang miskin. Jadi atas sebab itulah kerajaan hari ini letak harga siling jualan supaya beras tempatan ni kekal murah dan mampu dibeli orang-orang miskin, orang susah ni. Jadi bayangkan, dah lah ada harga siling, ada pula harga lantai untuk pengilang beli daripada pesawah. Okay, jadi margin untung jual beras tempatan ni memang sangat rendah lah cerita dia. Sebab itulah pengilang dia tak berminat dah nak keluarkan beras tempatan. Pengilang dah fed up dah. Pengilang tak nak keluarkan dah beras tempatan, kurang dah. Beras tempatan ni sebenarnya jadi popular sejak El Nino melanda negara India. Start daripada situ dia sebenarnya beras tempatan ni tiba-tiba popular. Tiba-tiba ramai nak bercakap tentang beras tempatan. Jadi untuk negara India ni, untuk dia nak jaga bekalan dalam negara dia, kerajaan India hadkan ekspor beras sekaligus, menyebabkan harga beras import ni melambung tinggi, melangit. Jadi waktu itulah baru rakyat kita ni pakai ramai-ramai beralih pergi ke beras tempatan. Tapi nak jadikan cerita, malangnya berita pasal beras import naik harga ni dia tersebar awal. Pecah awal benda tu. Jadi sebab itulah berlakunya pembeli yang panik. Pakai ramai-ramai duk beli beras ni buat stok kat rumah. Okey, jadi itulah dia punca kenapa beras tempatan ni tak cukup. Bukan hilang, beras tempatan bukan hilang, memang tak pernah cukup. Okey, cuma sebelum ni orang kita ni tak berminat sangat nak beli beras tempatan, pakat duk beli beras import je. Jadi ramai antara kita ni tak tahu bahawa beras tempatan ni tak ada. Okey, sebenarnya kena juga bagi kredit kepada Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan. Okey, ada juga usaha daripada Abang Mak Sabu ni, okey, untuk tambah pengeluaran beras tempatan ni. Contohnya, dah ada sawah yang boleh dituai 5 kali dalam 2 tahun. Menteri pun dah buat rayuan kepada kerajaan India supaya naikkan kuota Malaysia. Sebab itulah harga beras import hari ni, sekarang ni, dia tak semahal seperti yang kita jangkakan. Sepatutnya dia lebih mahal lagi, tapi disebabkan usaha Abang Mak Sabu ni yang mengemudi kementerian dia berjaya kurangkan masalah ni, selesaikan sedikit masalah ni. Wow, ada beberapa poin, geng ya. Oke, kita bahas satu persatu. Video yang pertama, dia itu seolah-olah menyombongkan Malaysia, dan karena itu adalah sindiran, geng ya. Sebetulnya balasan dari kelakuan-kelakuan orang Indonesia yang selalu buat di video itu kalau beras habis joget. Lepas itu karena di Indonesia itu kemarin ada problem soal gas LPG yang 3 kilo ataupun gas melon beratur sampai berpanjang, bahkan ada yang meninggalkan dunia. Orang netizen Konoha tak menyadari itu, maka dari itu orang Malaysia itu membuat sindiran yang macam itu, beras habis joget. Lepas itu
Tonggeng 14 kilo itu punya Malaysia. Nah macam itulah geng, itu balasan-balasan untuk orang netizen Konoha yang sombong. Nah yang kedua, karena banyak sekali netizen yang mengatakan katanya Malaysia itu beras krisis beras. Yang dinamakan krisis itu krisis yang dimaksud di Malaysia yang saat ini tengah ramai diperbincangkan oleh kementerian dan juga rakyat Malaysia, yaitu beras tempatan. Beras tempatan itu beras yang bersubsidi geng. Kalau di Indonesia itu serupa dengan beras bulog gitu ya, bantuan dari pemerintah. Namanya juga bantuan, itu kan untuk orang miskin. Jadi di mana-mana negara pun juga ada yang miskin. Bukannya di Malaysia itu sempurna sangat, ada juga yang miskin. Nah, beras-beras tempatan itu ditujukan kepada rakyat-rakyat miskin di Malaysia. Nah, kini banyak orang yang mengatakan beras tempatan Malaysia itu macam tak ada. Ya, kalau beras tempatan tak ada, maknanya macam sangatlah berkurang orang-orang miskin di Malaysia. Dan orang Malaysia tadi itu juga mengatakan orang-orang lokal di sana itu lebih memilih membeli beras impor dari luar negara lain daripada beras tempatan, karena dia tahu level lah ya, tahu level, bukan tak serakah, karena yang bukan haknya, karena warga tempatan Malaysia itu merasa mampu, maka dari itu tak mengambil hak subsidi, karena yang subsidi itu khusus untuk rakyat miskin. Ini khusus beras geng ya, karena di Malaysia ini subsidi banyak sangat untuk memudahkan rakyatnya, macam BBM, lepas itu listrik ataupun api itu pun ada subsidi juga, semuanya itu disubsidikan di sana karena untuk membantu rakyat. Tapi kalau khusus untuk pangan ataupun beras, nah ini warga Malaysia itu sadar diri juga, karena dia orang merasa mampu, maka dari itu tak mau membeli, maka dikasihlah kepada orang yang kurang mau. Maka dari itu semakin berkurang orang yang miskin di Malaysia, semakin besar juga berita-berita ataupun informasi dari luar sana beras tempatan macam hilang ataupun tak ada. Nah, kenapa orang Malaysia itu sampai buat hal macam ini, seakan-akan menyombongkan diri untuk mengunggulkan di Malaysia itu selalu ada, selalu lengkap? Karena video-video yang barusan saya tayangkan kedua itu untuk memerangi video-video dari orang Indonesia yang mau saya tunjukkan ini. Karena kenapa? Ramai lagi orang-orang yang percaya dengan video-video hoax macam ini. Kebijakan Indonesia yang tegas di segala bidang mulai berdampak negatif untuk negara sekitar, khususnya Malaysia. Ini negeri jiran mengalami sejumlah krisis yang berdampak negatif pada ekonominya. Salah satunya adalah krisis bahan pangan setelah Indonesia memutuskan stop impor beras. Selain itu, devisa Malaysia juga menurun karena demo besar-besaran para buruh pekerja. Cetak Gol coba merangkum ketegasan Indonesia buat ekonomi Malaysia merosot sebagai berikut. Cetak Gol IDN. Malaysia dilanda krisis pangan. Pemerintah Indonesia mengambil tindakan tegas dengan menyetop impor beras dari berbagai negara. Langkah ini dilakukan demi mendukung produksi beras di dalam negeri. Prabowo Subianto menegaskan cadangan beras Indonesia masih sangat cukup dan besar. Sang presiden mengatakan produksi beras lokal harus terus digenjot. Saya kira mendekati 2 juta ton dan sangat besar kemungkinan. Keyakinan saya tahun 2025 kita tidak akan impor beras lagi. Bahkan cadangan kita sangat cukup, tegas Prabowo. Keputusan ini justru dipandang sinis oleh pihak luar termasuk Duta Besar Vietnam untuk Indonesia. Tong mengatakan kebijakan tersebut akan sangat berdampak untuk produksi beras di negaranya. Bahkan Tong memperkirakan aturan ini nggak akan berlangsung lama dan bakal berubah-ubah. Sang Duta Besar pun mengambil siasat bekerja sama dengan Indonesia agar nggak terlalu merugi. Kami adalah salah satu negara eksportir beras terbesar di dunia. Dalam semangat persahabatan ASEAN, kami siap bekerja erat dengan Indonesia mencapai target kecukupan pangan, kata Tong.
Namun langkah pemerintah diapresiasi oleh Bambang Susatyo. Informasi ini menggembirakan, menjadi pertanda Indonesia mulai fokus pada upaya swasembada beras, ungkap anggota DPR RI ini. Benar saja keputusan pemerintah berhasil mendatangkan dampak positif. Harga pangan dalam negeri menjadi lebih terkendali sejak kebijakan tersebut diberlakukan. Sementara itu penyetopan impor beras Indonesia juga sukses memberi tekanan kepada pasar global. Sebab harga beras turun drastis dari $640 menjadi $490 per metrik ton. Situasi tersebut jelas jadi ancaman besar untuk negara di kawasan Asia Tenggara. Sebut saja Malaysia yang sampai kalang kabut karena dilanda krisis beras. Alhasil pemerintah negeri jiran ingin berguru ke Indonesia untuk memenuhi kebutuhan di sektor pertanian. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Datuk Seri Panglima Bung Mokhtar Radin. Jadi kurang dari peristiwa-peristiwa itu, Presiden Indonesia pada suatu ketika mengarahkan Menteri Pertanian untuk membuat transformasi pertanian. Dan mereka telah mentransformasi dari atas sampai bawah pertanian, ungkap anggota parlemen Malaysia itu. Kerugian besar Malaysia tidak bisa ekspor pakaian bekas. Wah, pakaian juga. Pihak asing gak henti-hentinya menguji kesabaran Prabowo Subianto. Kali ini sang presiden kembali dibikin geram dengan upaya penyelundupan pakaian ke Indonesia. Pak Prabowo menyayangkan tindakan tersebut karena mengancam industri tekstil tanah air. Sang presiden mengambil tindakan tegas menghentikan penyelundupan barang ilegal. Prabowo bahkan siap jika harus menenggelamkan kapal milik sindikat gelap. Saya akan cari ahli-ahli hukum. Apa wewenang yang saya bisa berikan kepada aparat? Apa kapalnya ditenggelamkan? Kecam sang presiden. Sementara itu pemerintah Indonesia nggak mau kalah untuk mendukung gagasan Pak Prabowo. Buktinya pihak Bea Cukai baru saja menjegal proses penyelundupan barang dari Malaysia. Dalam operasi tersebut sebanyak 105 paket berhasil disita di wilayah perbatasan Kalimantan Barat. Bungkusan tersebut berisi pakaian bekas yang nilainya mencapai 500 juta rupiah. Wow, Ketegasan pemerintah gila. Indonesia sukses membuat negeri jiran ketar-ketir. Sebab Malaysia akan rugi besar seandainya nggak bisa menyelundupkan pakaian bekas ke tanah air. Wah, Pasalnya negara tetangga mampu menjual lebih dari 25.000 ton per tahunnya. Sementara keuntungannya diklaim bisa mencapai 10 miliar rupiah per tahun. Memanasnya Malaysia akibat Indonesia stop ekspor SDA. Setelah menindak tegas pakaian bekas dari Malaysia, Indonesia mulai tegas ke berbagai sektor. Terutama sektor pengelolaan sumber daya alam yang kerap dikeruk oleh pihak asing. Prabowo Subianto selaku presiden memutuskan untuk menutup keran ekspor SDA. Demi memastikan langkah tersebut berjalan mulus, Prabowo bakal memanfaatkan devisa dikelola dalam negeri. Dana devisa hasil ekspor tersebut bisa dioptimalkan untuk pembiayaan pembangunan. Selain itu, dana ini juga bermanfaat mendukung perputaran uang di dalam negeri. Apabila berjalan sukses, Presiden yakin kebijakan ini bisa membawa keuntungan besar. Bahkan Prabowo optimis negara bisa meraup 100 miliar US dollar. wow. Namun keputusan tersebut justru menimbulkan huru-hara di tanah Melayu. Perusahaan Petronas yang terletak di Sarawak gak tinggal diam dan mau merebut kendali distribusi gas. Namun langkah ini terkesan terburu-buru lantaran persediaan SDA khususnya gas alam Malaysia semakin menipis. Negeri jiran diprediksi akan kehabisan pasokan dalam 39 tahun ke depan. Saat ini cadangan stok SDA gas Malaysia mencapai 42 triliun kaki kubik. Angka ini berbanding jauh dengan Indonesia yang punya 54,83 triliun kaki kubik. Drip maker dari Kris, mesin pembuat kopi yang sangat berkualitas dengan harga terjangkau. Kamu bisa dapatkan dengan harga 200 ribuan aja. Keren anjir. Devisa Malaysia menurun karena rencana penarikan buruh. Gak cuma permasalahan sumber daya alam, Malaysia juga ditimpa masalah lainnya. Ratusan pengunjuk rasa buruh menuntut Prabowo Subianto untuk menghentikan ekspor ke negeri jiran. Para buruh Malaysia selalu dimanjakan dan selalu bergantung dengan Indonesia. Di tahun 2024, ekspor dari tanah air ke tanah Melayu mencapai angka 10,9 miliar US dollar. Penghentian ekspor ini juga dipicu oleh insiden penembakan warga negara Indonesia di perairan Malaysia. Mereka mendesak pemerintah Malaysia melakukan penyelidikan secara transparan. Selain itu, massa juga terus mendesak agar Prabowo dapat menarik seluruh buruh Indonesia yang ada di Malaysia.
Pasalnya negeri jiran dianggap gak bisa menjamin keselamatan para pekerja. Wah, Kok sekarang para TKI berjibaku untuk bertahan hidup, sekalipun di sana ilegal harusnya mereka dilindungi. Oleh karena itu Malaysia harusnya dapat memenjarakan pelaku dengan seberat-beratnya. wah. Ungkap Said Iqbal selaku Presiden Partai Buruh. Alhasil kejadian ini dinilai akan menimbulkan kerugian besar bagi Malaysia. Sebagian besar Wah. devisa yang didapat negeri jiran berasal dari pajak para tenaga kerja Indonesia. Bagaimana tidak, setiap TKI yang berada di Malaysia dikenakan pajak sebesar 36 juta per tahunnya. Indonesia yang semakin menguasai ASEAN. Langkah strategis yang diambil oleh pemerintah dinilai akan memberikan dampak positif. Bumi Nusantara diprediksi akan semakin berkuasa di wilayah Asia Tenggara. Per tahun 2023, Indonesia menjadi negara dengan ekonomi terkuat di ASEAN. Dilansir dari IMF, produk domestik bruto Bumi Nusantara sukses menembus angka 1,4 triliun US dollar. Wah. Prestasi Indonesia pada sektor ekonomi sejatinya sudah diprediksi banyak pihak. Media asal Amerika Serikat, Eurasia Review, menyebut Prabowo Subianto menerapkan kebijakan ekonomi yang tegas. Kebijakan luar negeri Indonesia di bawah kepemimpinan Prabowo semakin tegas. Melalui diplomasi ekonomi, Indonesia berupaya memperkuat pengaruh global, tulis Eurasia Review dalam laporannya. Selain itu, pujian juga datang dari Nikkei Asia. Media asal Jepang tersebut menilai langkah Prabowo yang aktif di panggung global membuat Indonesia semakin disegani dunia. Presiden baru Indonesia, Prabowo Subianto, memainkan peran penting dalam diplomasi global, sembari mendorong pembangunan dan stabilitas di dalam negeri, tulis media asal negeri Sakura tersebut. Keberhasilan pemerintah mengelola sumber daya alam sukses bikin media Malaysia cemburu. Wah. Business Today menilai langkah Indonesia patut dicontoh oleh negeri jiran yang tengah krisis bahan pokok. Indonesia tidak membiarkan rakyatnya panik untuk mendapatkan beras seperti yang terjadi di Malaysia. Dengan cadangan yang cukup dan sistem distribusi yang tangguh, Indonesia menjadi contoh ketahanan pangan dunia, ujar media asal Kuala Lumpur tersebut. Wah, tak kebalik ke dengan isi video ini. Oke, saya ulas dengan kejujuran saya, geng ya. Yang pertama yaitu soal pertanian ataupun padi ya. Saya sendiri juga sebagai petani geng di Indonesia sini. Karena kalau tengok video ini seolah-olah petani Indonesia ini makmur, semuanya tercukupi ya. Tapi faktanya saya nak teringin pupuk aja, pupuk dari pemerintahan saya sendiri, bukan pemerintahan Malaysia, pemerintahan Indonesia. Saya nak mencari pupuk, sudah mempunyai sertifikat tanah, katanya harus memakai sertifikat tanah ataupun petok ya. Saya sudah memberikan itu, tapi nggak dapat juga. Dapatnya katanya tahun depan katanya, tapi belum tahu lagi. Kita sudah menyodorkan katanya dapatnya tahun depan, dan itu dipersulit lagi katanya. Dan katanya petani itu makmur, dan saya tanam itu sudah sampai saat ini tuh saya sudah tanam. Lah, kalau nunggu pupuk dari tahun depan, macam mana tanaman saya? Maka dari itu saya terpaksa membeli pupuk yang impor, yang kualitasnya itu ya sudah pastilah ya jauh lebih bagus karena harganya juga lebih mahal. Saya sekarang sebagai petani di Indonesia tak terlalu berharap lagi dengan pupuk dari pemerintahan kita Indonesia sendiri, yang di luar sana banyak yang menyombongkan katanya Indonesia ini kaya dan lain-lainnya. Yang kedua tadi itu soal penjualan barang baju bekas ya, baju bekas dari Malaysia ke Indonesia. Nah itu kalau itu saya kurang paham geng ya. Saya nggak tahu sebab saya nggak pernah mendapatkan baju bekas dari Malaysia. Saya beli di Indonesia. Mungkin itu adalah oknum-oknum yang menyelundupkan lewat belakang gitu ya. Mungkin oknum-oknum gitu. Dan yang ketiga soal bahan bakar minyak. Aduh, ini yang buat video ini siapa ini? Buta ke atau gimana ini? Baru-baru ini di Indonesia itu tengah hangat soal Pertamina Indonesia, BUMN milik Indonesia ini di korupsi besar-besaran. Lepas itu PT Timah, kekayaan Indonesia yang sudah dirampas, dikorupsi juga.
PT Timah sudah, PT apa bukan PTP, Pertamina sudah, Bank, Garuda Indonesia dan lain-lainnya, sampai-sampai ada logo Liga Korupsi Indonesia, sampai ada logo macam itu. Karena apa ya? Karena banyaknya koruptor-koruptor di negara kita, tapi di luar sana banyak yang membanggakan Indonesia. Dan yang dibanggakan itu apa? Yang membuat saya pelik, ramai pula orang yang percaya dengan video-video hoax yang tak sesuai dengan fakta tersebut itu, geng. Yang berikutnya yaitu soal pekerja Indonesia akan di stop ke Malaysia, bahkan Malaysia akan ketar-ketir. Kalian tahu tak, di Malaysia sana, di dalam Malaysia itu bukan hanya orang Indonesia saja, ada orang Nepal, Bangladesh, Thailand dan lain-lainnya. Banyak orang di sana, bukan hanya orang Indonesia. Jadi apabila benar-benar di stop dari Indonesia ke Malaysia pekerjanya, Malaysia tak ada hal pun. Malahan yang sebetulnya Malaysia itu membantu Indonesia untuk mengurangi angka pengangguran. 5 juta loh orang Indonesia itu yang bekerja di Malaysia. Dan yang berdokumen baru berapa persen, rata-rata itu tanpa ada dokumen. Maka dari itu ada case yang soal dor-dor itu tentang maritim Malaysia, itu yang termasuk salah satu pekerja Indonesia yang ilegal. Jadi untuk orang-orang semua, untuk kalian semua ya, apabila tengok-tengok video ataupun konten, pahami dulu, cermat dulu, jangan mudah terpercaya. Karena begitu banyaknya konten-konten yang hoax ataupun kurang betul menurut saya pribadi di luar sana yang disajikan kepada kita semua. Kalau kita percaya dengan hal-hal macam itu yang tak sesuai dengan fakta, maknanya kita mudah untuk dibodohi. Itu menurut saya pribadi. Kalau menurut kalian gimana? Silahkan tulis di kolom komentar dan berjumpa kembali di video yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.